yaitu persiapan alat. Alat yang pertama ada kemudian ada seperti penutup kepala, masker, kemudian sabun dan spoon. Langkah yang pertama yaitu mencuci tangan. Oximetri dulu apa ini? Iya. Cek oksigen dulu. Apa mau kateter? Jalan dulu. Apa tadi harus apa ya? Yang kedua gunakan ambil dulu. Dari sini ini mau ambil angkat tapi malah ini. Jele ana kateter iki. Ya, Bang. Jaga privasi pasien. Lalu pasang. Nanti salah hapus. Apa dulu? Kebutuhan dulu ngitung dulu. Habis cek saya kamu ngitung dulu. Bisa apakah instruksi jalan napas pasien dengan cara yang pertama menggunakan dinding dada. Kemudian dengarkan suara napas apakah dapat suara napas abnormal seperti breathing, snorting atau dapat suara napas Anda. Oke, setelah pemeriksaan di TV, kita lakukan pemeriksaan perdarahan. Yang pertama perdarahan eksternal terlebih dahulu. Kita cek. Ya. Ternyata pasien terjadi fraktur terbuka. Kemudian rasakan hembusan nafas. Kandung kanan atau kandung distra. Oke, kita Pemeriksaan obstruksi jalan napas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan daerah leher, pneumotorak yang mencegah pneumotorak terjadinya fraktur servikal. Yaitu dengan cara yang pertama kita menunjukkan satu perawat lagi untuk membantu prosedur ini. kamu sing mlebokno iki anu. Iya. Ini Daerah melakukan fiksasi manual. Mencegah adanya fraktur servikal. Langkah yang pertama yaitu letakkan kedua tangan pada punggung pasien. Selanjutnya yaitu mempertahankan posisi kepala agar tidak terjadi yaitu terdiri dari tension pneumotorak, kemudian pasang servikal kolam atau troponidal secara hati-hati. Pasang servikal kolam secara hati-hati dari sisi kanan. Dan lain-lain. Setelah itu berarti dilatasi lanjut ke sirkulasi. Selanjutnya sirkulasi. Jika diperlukan dilakukan dekompresi jarum dan lain-lain. Langkah yang selanjutnya yaitu melakukan pembebasan jalan napas, yaitu bisa menggunakan alat dan tanpa alat. Untuk tanpa alat sendiri karena pasien yang mengalami fraktur servikal, maka kita bisa menggunakan jaw truss, yaitu dengan dorong sudut rahang kanan dan setelah kita kiri ke arah depan sehingga barisan gigi bawah berada di depan barisan gigi atas, atau bisa menggunakan ibu jari ke dalam mulut bersama jari lainnya. Untuk pembebasan pembebasan jalan napas menggunakan alat yaitu bisa menggunakan opal. Opal sendiri bisa menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tak langsung. Untuk metode langsung sendiri yaitu pilih opas sesuai ukuran pasien, kemudian tempelkan pipa pada wajah pasien untuk mengukur ukuran pipa, yaitu dengan cara ukur tepi dari tepi mulut hingga ke sudut mandibula.
Setelah itu bersihkan mulut dan faring dari segala kotoran. Jika sudah bersih, maka masukkan alat dengan ujung mengarah ke atas. Selanjutnya yaitu Masukkan secara pelan-pelan. respirasi. Kemudian saat didorong masuk mendekati dinding belakang faring, maka alat diputar setidaknya 180 derajat. Kamu kateteran yuk, pasang bareng. Aku masang ini, kamu masang. Ukuran alat dan penempatan yang tepat menghasilkan bunyi nafas yang nyaring pada auskultasi paru. Selanjutnya yaitu metode pemasangan OPA dengan menggunakan metode tak langsung. Metode tak langsung sendiri Oke, menggunakan setelah tongus kita pattern, pengecekan yaitu perdarahan eksternal cara yang pertama pilih ukuran yang sesuai, kemudian tempelkan pipa dan juga pemasangan untuk kateter. Lakukan pengecekan tekanan darah pasien. untuk mengukur masuknya OPA sendiri, yaitu dengan cara ukur dari tepi mulut hingga ke sudut mandibula. Selanjutnya bersihkan darah mulut. Jika mulut sudah bersih, lakukan penekanan lidah dengan menggunakan tongus spatel. Apakah tekanan darah pasien normal atau tidak? Masukkan tongus spatel dengan ujung mengarah ke dagu. Setelah itu cek CRT. Tekan lidah, kemudian Pasien terlebih dahulu. dorong OPA dengan ujungnya menghadap ke bawah. Oke, info sudah terpasang. Sekarang pemasangan ini Masukkan sampai ke faring. kateter. Kemudian jika penempatan sudah benar, maka menghasilkan bunyi nafas yang nyaring pada auskultasi paru. Dan pertahankan posisi kepala dengan tepat setelah Kita cek OPA pada tubuh terpasang. pasien apakah ada Masalah pemeriksaan airway sudah teratasi. Selanjutnya kita beralih ke breathing. Baik, selanjutnya kita memasuki tindakan breathing untuk menghitung frekuensi nafas pasien. Selanjutnya kita melakukan pemasangan Untuk kateter. mengetahui frekuensi nafas, kita pasang SpO2 terlebih dahulu. Aku pisang atau ikan bisa. Untuk mengetahui frekuensi nafas pasien kurang dari 90%, yaitu cek pernapasan pasien. Pastikan kita melukai cedera pasien. Hitung pernapasan pasien. Baik, selanjutnya yaitu pemasangan kateter dan juga pemeriksaan BCA. Pernapasan pasien 10 kali per menit, karena kurang dari 20 kali per menit kita bantuan melalui BVM. Baik, selanjutnya meminta bantuan menggunakan alat BVM. di sini kan Bapak Utamakan cek agar tidak terdapat udara. Lalu tekan sampai dada terlihat mengembang. Setelah melakukan tindakan menggunakan alat BVM, kita cek SpO bahwa apakah turun nadi frekuensi nafasnya. Untuk frekuensi nafasnya sudah lebih dari 90. di sini terdapat beberapa sendi, yaitu Setelah itu di lutut dan sendi pasang di bagian pinggang. masker Katakan pada pasien pembidayan di karena pasien jika frekuensi nafasnya kurang dari 2 kali yang paling pertama tinggi. dari bagian bawah yaitu bagian kaki. Putar 8 sampai 10 lpm. Lalu selanjutnya di bagian Lalu kita pasang masker ke pasien dengan hati-hati agar tidak ini sih Pak nggih.
Selanjutnya masuk ke tindakan pemeriksaan fisik. Yang pertama infeksi, lihat keadaan pasien, dada pasien apakah simetris atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi nafas pasien. Kita kan ini kan sudah menangani bagian luar atau bagian eksternalnya. Kita kan tidak tahu bagian internalnya itu, bagian dalamnya itu seperti apa. Takutnya Setelah pasien ini pemeriksaan auskultasi, selanjutnya pemeriksaan fisik, kita cek dulu palpasi. gula darah pasien. Gunakan 2 jari. Apakah ada suara sonor kanan dan kiri? Selanjutnya lihat keadaan pasien, apakah ada pneumotoraks di bagian dada pasien. Jika ada, melakukan tindakan dekonstruksi jarum. Jika tidak ada, tidak dilakukan dekonstruksi jarum agar udara keluar. Baik, tindakan breathing sudah selesai. Pemeriksaan sirkulasi. Yang pertama cek nadi, apakah nadi cepat. Yang kedua akral, apakah akral dingin. Kemudian tanda-tanda CRT apakah lebih dari 2 detik. Kemudian cek kesadaran dengan cara menekan. Kemudian cek nafas. Dan yang selanjutnya tensi. Setelah cek tekanan darah, selanjutnya cek adanya perdarahan. Terdapat perdarahan pada kaki. Karena ada perdarahan pada kaki, kita lakukan hentikan perdarahan dengan cara penekanan. Lalu yang pertama kita ambil itu di sudah desinfeksi sudah. Baik, kita sterilisasi terlebih dahulu. Tali kain pada sisi. Lalu ambil itu kain, masukkan ke mulut pasien agar nanti saat mabuk tidak nyeri. Setelah itu Selanjutnya pemasangan bidet pada 3 titik sendi. Nanti ya kita melihat untuk lembar penilaian checklistnya difoto jadikan PDF, masukkan ke MMP untuk yang praktikum ini. Sedangkan untuk yang video ya soal juga sama, masukkan meskipun sama satu kelompok tetap dimasukkan sendiri-sendiri ya. Harus ada covernya, nama kelompok, baru di dalamnya soal. Ini juga sama, harus ada covernya, praktikum apa ya, nama pribadimu, terus di belakangnya adalah foto ini. Yang video harus ada covernya, nama kelompok, dalamnya adalah link. Setelah terpasang semua, selanjutnya memasang infus. Kita pasang 2 infus di tangan kanan dan tangan kiri. Cek GDA, kemudian melihat mata pasien. Lihat kudunya melebar atau mengecil. Jika melebar, maka pasien mengalami. Cek perdarahan pada bagian belakang pasien dengan cara memiringkan badan pasien. Kemudian raba badan
bagian belakang pasien apakah terdapat perdarahan? Kami tidak terdapat perdarahan. Setelah pemeriksaan GDA, selanjutnya pemasangan kateter. Teratasi, kita lanjut ke disability. Selanjutnya verbal, pasien berespon terhadap suara. Pak. P, dia itu pasien berespon jika diberi stimulus nyeri. Selanjutnya adalah unresponsive, yaitu pasien tidak berespon sama sekali. Selanjutnya adalah memeriksa pupil mata. Jika pupil melebar yaitu terjadi trauma, jika menurun yaitu terjadi. Selanjutnya yaitu mengamankan tempat tidur pasien agar mengurangi risiko jatuh dan memasang restrain jika pasien bisa dan terjadi penurunan kesadaran. Tindakan selanjutnya itu eksposur. Kita melihat misalnya kita melihat seperti toraksnya apakah terjadi perdarahan atau tidak. Kita lihat semut tubuhnya. Kemudian jika pasien mengalami hipotermia atau hipotermia, kita pasang selimut. Jika sudah berarti eksposur terselesaikan.